Berikut merupakan video terkait praktikum AFES. Di dalam video nanti terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan dan akan dijawab oleh peserta ketika melakukan presentasi hasil. Di praktikum AFES kali ini, kita akan menggunakan hewan Columbalivia varietas domestica dengan klasifikasi sebagai berikut. Columbalivia termasuk ke dalam famili Columbidae dan genusnya Columba. Nah, untuk slide ini ada 3 pertanyaan, yaitu termasuk ke dalam kingdom, filum, dan subfilum manakah Columbalivia? Ciri-ciri umum dari AFES yaitu memiliki ukuran tubuh yang beragam mulai dari kecil hingga yang besar, di mana tubuh AFES terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan juga ekor. Kemudian, untuk mulutnya berbentuk paruh yang tersusun dari zat tanduk dan tidak memiliki gigi. Bentuk paruh tiap jenis berbeda-beda menyesuaikan jenis makanannya. AFES memiliki mata yang berkembang dengan baik, dan adanya kelopak mata, membran niktitan, dan kelenjar mata. Pertanyaannya adalah, umumnya mata AFES terdapat di bagian samping sisi kepala. Spesies AFES apakah yang memiliki mata tidak di bagian samping sisi kepala? Kemudian, telinga AFES tidak memiliki daun telinga, dan di bagian dalamnya terdapat osikula auditori dan memiliki sepasang lubang hidung. AFES memiliki sepasang kaki dengan banyak fungsi. Kulit kaki bagian bawah dan jari-jarinya tersusun dari zat tanduk yang keras. Memiliki sayap untuk terbang. Bernapas menggunakan paru-paru yang terhubung dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan saat AFES terbang. Dan AFES memiliki suara sirih yang terdapat pada percabangan trakeanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimanakah urutan sistem pencernaan AFES dari awal mulut hingga akhir kloaka? Kemudian, AFES tergolong hewan dengan sistem homeostasis apa? Dan apa tipe ginjal dari AFES? AFES memiliki peredaran darah ganda, di mana dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. AFES memiliki sistem saraf berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang dengan baik, serta memiliki 12 pasang saraf kranial. AFES bersifat ovipar, dan proses fertilisasinya terjadi secara internal, di mana AFES betina hanya memiliki satu ovarium yang berfungsi dengan baik, yang berada di sebelah kiri tubuh. Bagian tubuh AFES dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, trunkus atau badan, dan ekstremitas atau anggota gerak. Bagian-bagian kaput terdiri dari rostrum, nares, sera, organon visus, dan juga membran timpani. Untuk bagian trunkus, ada bulu-bulu yang menyelimuti bagian tubuh, kemudian memiliki uropigium. Untuk bulu pada AFES terdapat beberapa jenis, seperti plume, yaitu bulu yang terletak di sayap dan ekor, plumule, yaitu bulu yang terdapat pada burung muda dan burung yang sedang mengerami telurnya, dan filoplume, yaitu bulu yang tumbuh pada seluruh tubuh AFES. Plume ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu calamus dan rachis. Di bagian rachis terdapat ven atau filamen kecil, di mana rachis yang terdapat ven disebut vexillum, dan setiap ven terbentuk oleh barbe. Menurut letaknya, bulu memiliki nama yang berbeda, seperti remiges, yaitu bulu pada sayap, rectrices, yaitu bulu pada ekor, tectrices, yaitu bulu pada seluruh permukaan tubuh, parapterum, yaitu bulu pada bahu, dan alula siveala, yaitu bulu pada jari kedua dari sayap. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah 1 ekor burung dara yang telah dibius, papan bedah, jarum pentul, pinset chirurgis, gunting, dan skalpel. Topografi bagian luarnya terdiri dari sepasang sayap sebagai ekstremitas superior, ekor, di mana bulu pada ekor didominasi oleh bulu plume,
Kemudian pada bagian abdomen didominasi oleh jenis bulu plumule. Kemudian sepasang kaki yang sebagai alat gerak ekstremitas inferior, di mana pada kaki terdapat 4 jari dan kuku yang mengalami penandukan. Kemudian, pada tarsometatarsusnya terdapat sisik. Untuk rostrum, terdapat paruh bagian atas maksila yang tidak memiliki gigi, dan bagian bawah mandibula, di mana ketika dibuka akan tampak cavum oris. Organon visusnya terdiri dari iris berwarna jingga kemerah-merahan atau kuning, pupil berwarna hitam yang besar, dan membran nictitans. Pada rostrum, terdapat nares atau nostril, dan kloaka sebagai akhir dari sistem ekskresi. Seksio aves terdapat sternum yang terbentuk di bagian abdomen menjadi puncak atau tulang vertikal yang menonjol sebagai tempat melekatnya otot-otot terbang yang kuat, yaitu musculus pectoralis yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu musculus pectoralis mayor dan musculus pectoralis minor. Setelah bulu dibersihkan, maka akan tampak garis putih yang menonjol yang merupakan tonjolan tulang dada yang disebut sternum. Dan ketika dipotong, maka akan terlihat musculus pectoralis mayor di bagian luar yang berfungsi untuk menarik sayap ke bawah, dan musculus pectoralis minor yang berfungsi untuk mengangkat sayap ke atas. Kedua musculus pectoralis ini dipisahkan oleh suatu garis putih di antara kedua otot tersebut. Sistem kerangkanya kuat tetapi ringan. Tulangnya ringan dan lunak, banyak tulang yang berongga yang berfungsi untuk membantu aves saat terbang di udara. Pada bagian cavum oris, terdapat visura coan sekunder, nares posteriores, ostium tuba auditiva, faring, rima glottidis, lingua, crista marginalis, dan plica palatini. Situs viscerum atau topografi bagian dalam dari aves ini meliputi organ-organ dalam pada aves, seperti cor yang terdiri dari 2 atrium, kiri dan kanan. Bagian belakang cor ialah ventriculum, di mana batas antara ventrikel kiri dan kanan tidak tampak dari luar. Kemudian, hepar yang berwarna merah tua terdiri dari 2 lobi, dan pada columba livia tidak mempunyai vesica velea. Terdapat intestinum, ventriculus atau lambung pengunyah, trakea yang memiliki tulang seperti cincin, dan juga esofagus. Selanjutnya, ada pulmo yang melekat pada dinding dorsal toraks. Kemudian sistem pencernaan aves dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tractus digestivus dan glandula digestoria. Tractus digestivus ini meliputi rostrum, cavum oris, faring, esofagus, ventriculus, dan intestinum. Pada glandula digestoria meliputi hepar dan pankreas yang terletak di antara pars ascendens dan pars descendens duodenum. Kemudian ada lien dan juga cecum. Sistem pernapasan pada aves meliputi nare, lubang hidung, nares posteriores, laring, trakea, pulmo, siring, dan saccus pneumaticus. Sistem urogenital pada aves terdiri atas organa uropoetica dan organa genitalia maskulina yang terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, mesorsium dan alat kopulasi,
serta organa genitalia feminina. Pada organa uropoetika terdiri dari sepasang ren bertipe metanefros, ureter, dan kloaka. Pada organa genitalia di video, nampak organa genitalia feminina yang meliputi ovarium yang hanya di sebelah kiri saja. Kemudian ada oviduk, mesovarium atau alat penggantung ovarium, dan mesosalpin atau alat penggantung oviduk. Sistem peredaran darah aves meliputi jantung dan pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Jantung kolumbalivia mempunyai 4 bilik dengan 2 atrium dan 2 ventrikel. Antara atrium dexter dan atrium sinister dipisahkan oleh septum atriorum. Antara ventrikel dexter dan ventrikel sinister dipisahkan oleh septum ventricolorum. Dari ventrikel dexter, keluar dari arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Dan dari ventrikel sinister, keluar dari 3 arteri, yaitu aorta berupa arcus aorta yang membelok ke kanan melingkari bronchus dexter, kemudian menuju ke caudal menjadi aorta dorsalis. Kemudian arteri anonyma dexter yang menuju ke kanan, dan arteri anonyma sinister yang menuju ke kiri. Setiap arteri anonyma bercabang menjadi arteri corotis communis yang menuju ke kepala. Arteri subclavia yang menuju ke arah ketiak menjadi arteri axillaris, kemudian menuju ekstremitas menjadi arteri branchialis. Dan arteri pectoralis yang menuju musculus pectoralis mayor. Pada vena, nantinya akan menuju ke atrium dexter, di mana vena cava superior sinister dan dexter sebelum masuk ke dalam atrium dexter akan menerima 3 buah venae, yaitu vena jugularis dari kepala, vena subclava dari ekstremitas anterior, dan vena pectoralis dari musculus pectoralis. Dan ada juga vena pulmonalis. Sekian video praktikum yang dapat kami sampaikan. Untuk para peserta dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan pada saat presentasi hasil yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.